Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aldi di acara Ngorek Ngobrol Bareng Rekan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Aldi kedatangan tamu yang sangat spesial. Iya. Ya, kenapa spesial? Teman lama sebenarnya. Iya. Teman lama dulu di kampus. Muncul-muncul, alhamdulillah. Emang dulu tuh beliau tuh sering bergelut di dunia kedKM-an. Iya bisa. DKM-an sampai dengar-dengar terakhir waktu lulus tuh beliau ini sempat jadi imam di Masjid Raya Unpad, ya MRU. MRU Masjid Raya Iya. Unpad. Terus juga sekarang posisi lagi status di kepala sekolah ya. Kepala sekolah insya Allah. Di mana? Di SMP IT Insan Rahayu. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Ustadz Tatang. Tatang Khairuddin ya? Tatang Khairuddin. Yang sapa dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah lama sebenarnya bingung dulu tuh teman sharing, teman futsal, bola, teman nongkrong, biasa teman Nongkrong, nongkrongnya iya. emang teman lama ngobrol. Ketemu memang pengen ngobrol sih. Mumpung sekarang tuh udah jadi ustadz ya, alhamdulillah ya. Dari dulu kan saya jadi ustadz kan, gurunya ustadznya. Cuman sekarang tuh lebih sering banyak ketemu orang mungkin di masjid ya. Mungkin ya, insya Allah. Tapi kalau pandemi kayak gini gimana Ustadz? Pandemi alhamdulillah. Kajian masih ya, berlangsung? Kajian ada gitu Ada. kan. Karena ya hanya mungkin di daerah kota saja ya yang sangat terdampak. Tapi kalau di kampung, di rumah gitu kan, itu alhamdulillah suka ada. Jumatan masih jalan gitu kan. Tentu dengan protokol kan tentunya. Kesehatan, iya. Gitu. Ke Hariwang Mayanya Ustadznya. Pasti gitu. Tapi ya sedikit, karena kan setahu Aldi mah kalau Ustadz tuh kalau semakin sering jadwal tuh ya semakin keasah lagi, belajar lagi. Berarti sekarang tuh susahnya berarti maksudnya tuh ya pengen belajar juga ada gimana? Nah itu tantangannya sih ya. Jadi memang gimana, karena selain kita ngisi juga kan kita juga suka ikut kajian sama Betul. yang lain gitu ya. Dan Betul. itu yang memang yang di satu sisi sih justru pandemi itu ya kalau dilihat positifnya, di satu sisi fasilitas kajian-kajian yang jauh pun kan bisa terakses dengan adanya live streaming dan sebagainya. Tapi tetap sih buat kita kalau nggak datang di tempat, nggak langsung tatap muka, feel-nya juga asa beda gitu ya. lah. Jadi memang ada sisi positif dan ada sisi negatifnya juga. Badai ngabodor. Tenuseri. Iya kan. Akhirnya kan bingung kita tuh tanya kan. Jawab gak ada yang nanya. Gitu ya. Iya benar. Cuman mudah-mudahan cepat beres saja. Iya amin insyaallah. Ada masa konspirasi atau enggak, yang penting kan udah ada penyakitnya ini. Iya, udah ada kondisinya, udah kita alami gitu. Gimana kan? Udah jangan musikin itu lagi. Solusinya ya kita bagaimana caranya bertahan. Betul. Saling menjaga. Ya insyaallah lah. Terus rohani juga, batin juga harus dijaga ya. Harus dijaga. Apalagi ya di masa seperti ini kan. Jadi di situasi apapun gitu ya, tetap godaan buat kita mas selalu ada gitu kan. Bener. Apalagi yang kaitannya dengan penyakit hati. Jadi tetap aja gitu kan. Ya jangan sampai di masa seperti ini gitu kan ada orang yang terdampak dari ekonominya, ada orang yang terdampak dari sisi hal yang lainnya, pekerjaannya. Itu kan jadi mudah ya, hatinya jadi mudah kotor dan sebagainya. Mudah-mudahan kita terhindar lah gitu. Amin. Mudah-mudahan Ustadz ya. Saling menjaga. Itu mau ngomong nama sama Ustadz kagok, jadi nggak apa kalau nanti campur nggak apa-apa. Campur aja. Nah ini kan kalau masa konferensi itu malah biarlah yang dokter-dokter, yang senior-senior lah ngomong. Kita mau ngomong yang ringan-ringan aja. Itu gini, agak resah sih. Bukan resah ya, pertanyaan besar sih sebenarnya. Sekarang lagi viral tuh yang namanya, dulu mah kan kalau angkatan-angkatan kita SMA namanya Friendster ya. Ada Friendster, terus ke Facebook. Facebook terus ke Twitter. BBM. Twitter ke BBM lain, terus WA, Pet. Oh ya Pet. Sempat tuh Pet. Belum pernah. Sekarang Instagram. Itu sih masih sebatas sosial media yang sewajarnya. Cuman kesini ya, namanya juga zaman modernnya semakin gitu kan, semakin kebutuhan juga mungkin. Jadi ada aplikasi yang cenderung ke banyak mudaratnya. Ada banyak. Karena sekarang kan kayak misalkan aplikasi-aplikasi yang mencari perempuan benar ada loh. Iya betul ada ya. Ada kan. Saya nggak tahu namanya. Kalau saya tahu namanya takutnya wah pernahnya. Pokoknya yang basisnya video. Gitu ya kan. Banyak. Sekarang apalagi TikTok nih. Oh iya TikTok hits. Padahal dulu kan sempat dilarang.
gara-gara itunya adanya. Iya kan, anak-anak itu ya. Yang hits legendnya Sampai sekarang diblok kan ya. Iya gitu kan. Oh ngikuti juga Padahal ya. dia nggak separah. Iya. Kalau dilihat parahnya, bener. Nggak separah yang sekarang. Bener-bener itu senjata makan tuan lah ya. Ya maka gila tuh sendiri gimana ya kan awalnya ngehina, sekarang dipakai. Malah sekarang cenderung ke arah yang benar-benar tidak ada, nggak mendidik kebanyakan. Ya, betul. Bukannya nggak ada yang mendidik ya. Tapi masih didominasi oleh konten-konten yang tidak mendidik. Kenapa sih menurut Ustadz tuh kok ada orang yang kayak gitu maksudnya? Karena ya kalau kita misalnya ini dalam sudut pandang mata saya, kalau kita kembali ke hakikat kita sebagai manusia, jadi kan manusia itu udah Allah hiasi gitu. Jadi kan kita itu udah dihiasi kehidupan kita itu dengan syahwat-syahwat. Nah, syahwat itu ya sebetulnya syahwat itu enggak negatif ya. Syahwat itu jadi bagian yang tak bisa terpisahkan dari manusia. Ya lumrah lah ya. Iya lumrah. Syahwat kesenangan itu, kesenangan dengan dunia. Ya termasuk kan di dalamnya senang dengan ya pujian, senang dengan popularitas. Kalau lebih spesifik ya laki-laki senang dengan perempuan. Jadi itu ya. Jadi motif-motif yang jadi apa ya? Yang jadi penyebab semakin marak, semakin banyaknya ya hal-hal seperti itu karena manusia pada hakikatnya ya punya apa ya? Punya hiasan dalam dirinya ingin ada dilihat sesuatu, orang mungkin dilihat orang. Termasuk tadi kan menambah kekayaan. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya kan diibaratkan dengan emas, dengan kendaraannya kuda gitu. Nah, jadi itu udah apa ya? Udah sebetulnya sudah manusiawi. Tinggal bagaimana cara mengatur. Nah, itu nanti syahwat itu kaitannya dengan bagaimana cara kita mengatur syahwat itu sendiri gitu. Kan banyak sekarang kan kayak misalkan TikTok itu lebih cenderung. Kalau Instagram dulu pasti mending lah. Yang foto. Kan dulu mah foto bermesraan meskipun suami istri, katanya nggak boleh gitu. Padahal kan ya Rasul sendiri kan dengan Aisyah ya. Malah itu kan dakwah saja. Masih ini aja. Halal lah gitu. Halal kan, tapi dulu dikomplain. Sekarang TikTok nih. TikTok yang rame-rame joget lah. Joget itu bener-bener udah mah joget nggak buka aurat aja joget udah ngajak ke laki-laki mah dasarnya. Iya, beda penerimaan. Komo iya, beda penerimaan bener. Komo iya udah mah gak pakai joget, gak pakai jilbab. Terus bulucun lah yang apa gitu kan. Itu kan jadi PR gitu kan ya maksudnya. PR. Nah, sebelum ke sana mau nanya dulu. Ada enggak sih dosa jariah di sosial media, Ustaz? Kalau bicara tentang dosa jariah ya, secara apa ya? Secara konsekuensi logis dari hadis sebetulnya kan tidak bisa disebut dosa jariah, tidak bisa disebut dosa jariah. Gitu. Jadi sepengetahuan saya kan, kalau hadis itu ada yang menyebutkan bahwa ketika kita melakukan keburukan gitu kan, maka palahu amsalihah. Kita dapat dosa ya setimpal dengan dosa yang kita lakukan gitu. Nah, jariah itu kan sebetulnya ada pada amal gitu ya. Ada pada kalau ini kita kembali ke teks hadis atau teks nas dalam Islam, kembali pada amal gitu kan. Jadi amal kebaikan yang dilakukan diikuti, nah itu akan terus. Nah, nampaknya teman-teman kita yang menggunakan istilah dosa jariah itu kalau dalam usul fikih ada yang bilangnya itu mafhum mukhalafah. Jadi kebalikan. Ya. Jadi kalau kita bisa dapat pahala dari kebaikan yang orang lakukan karena mencontoh kita, mafhum mukhalafahnya gitu. Jadi ya kebalikannya maka tentu yang ngelakuin dosa juga bakal kena dong imbasnya gitu. Nah gitu. Tapi ya sebetulnya kalau saya dalam ini kita jangan dulu fokus ke ada enggaknya dosa jariah gitu. Karena dosa kalaupun enggak jariah ya tetap itu merugikan buat kita gitu. Betul. Jadi apa? Masa sih kembalinya ke nas itu ya. Kecuali mungkin nanti ada ya rekan-rekan atau guru-guru yang memang punya referensi yang lebih sharing, ya bacaannya lebih daripada saya. Oh ada loh ini dasarnya misalnya atau hadisnya atau bahkan mungkin Qurannya gitu yang menyebutkan ada secara letterlek menyebutkan dosa jariah. Tapi ya
sepengetahuan saya sampai saat ini belum ada gitu. Namanya kalau di dalam ibadah mah kan terus diupdate. Karena kan buku tuh Islam nggak bisa habis. Iya, makin banyak kan makin dalam gitu. Betul. Ya, kayak nyelam di lautan gitu. Ya, jadi makin ketahuan yang mana yang mana. Betul sih. Nah, pandangan Ustadz terhadap aplikasi TikTok ini, balik lagi ke TikTok. Gimana sih? Iya, gimana? Apanya? Hukumnya atau apanya? Kalau dari pandangan Islam dulu deh. Oh, dari pandangan hukumnya Islam. Tuh gimana sih sebenarnya aplikasi? Kalau dari yang saya ilmui gitu ya, bahwa sebenarnya kita harus fair gitu ya, nggak bisa nembak satu aplikasi aja karena itu yang lagi. Jadi semuanya sama aja gitu. Apakah itu media sosial, apakah itu aplikasi apapun, termasuk ya fasilitas-fasilitas lain, nggak ada bedanya TikTok dengan televisi, nggak ada gitu. Jadi sama gitu ya. Alat ya. Dia alat hiburan ya, termasuk tadi kita di luar sempat bicara gitu ya, paling tinggi musik gitu ya, itu sama aja alat hiburan. Jadi kalau ditanya ya hal yang demikian di kita eksistensinya dalam Islam bagaimana? Ya, saya berdiri pada keyakinan bahwa itu semua adalah produk-produk dunia manusiawi ya. Dunia. Jadi itu dikritnya adanya gitu kan, munculnya itu dari kebutuhan duniawi manusia, yang mana kan kalau itu udah jadi urusan dunia, Rasul kan bilang bahwa antum a'lamu bi duniakum, kalian lebih tahu sebetulnya dengan urusan dunia gitu. Karena nggak akan ada kita nyari tentang TikTok, tentang apa dalam hadis, nggak akan ada gitu kan. Spesifik nemu ya. Spesifik nggak ada. Nah, karena kalau bicara hukum kan kita harus tekstual. Hukum itu harus tekstual. Betul. Gitu kan. Kalaupun nanti ada kias kan, kiasnya pun harus tekstual ke apa gitu kan. Nah, gitu. Jadi itu kalau saya sampai sekarang ya berpendirian semua itu adalah urusan dunia. Yang kita lebih tahu dalam urusan tadi, balik lagi ke kaidah usul fikih kan, jadi pokok asal dalam sesuatu yang itu bukan urusan ibadah itu adalah mubah, itu adalah boleh. Jadi tanya TikTok apapun ya gak ada masalah, boleh gitu sebenarnya cuman nanti kita akan tinjau boleh itu ada batasnya tidak. Nah, apalagi kalau kaitannya dengan syahwat ada batasnya. Karena biasanya ya karena kita ini manusia, tadi saya bilang kita punya kecenderungan untuk syahwat. Nah, syahwat kan ada. Makanya ya bahkan ya boleh gitu kita bukan mengikuti atau ya ngikutin dalam artian memenuhi kebutuhan kita ya boleh gitu kan. Tapi kan ada batasnya. Nah, maka sama gitu. Apa yang kita lakukan dalam bermedsos, dalam bertiktok gitu kan. Asalnya boleh, terus harus ada dalam tetap koridornya, dan tentu ya kita sebagai seorang muslim sebetulnya ketika berhadapan dengan yang boleh, yang mubah, itu tergantung kita. Kalau kita bisa ngolah, bisa menghasilin kebaikan, bisa jadi pahala. Tapi sebaliknya kalau yang kita datangkan dari melakukan atau menggeluti hal itu terjadi keburukan, apalagi buat orang lain, tentu bisa jadi dosa. Betul. Jadi bagaimana cara kita menyikapinya? Iya. Dan sebenarnya batasan orang muslim tuh udah jelas ada Al-Quran ya? Iya, Quran dan Sunnah gitu. Berarti patokannya itu aja ya? Itu saja gitu. Kias kan sebetulnya kias juga harus mengikuti gitu ya. Ada kan mengatakan atau ijma gitu. Ijma kan yang diikuti para sahabat. Ijma para ulama tidak mutlak gitu. Jadi sebetulnya ya yang betul gitu pegangan ya Quran dan Sunnah gitu. Itu udah pasti ya bakunya gitunya. Cuman ada aja gitu kata Al-Quran dan Sunnah gak boleh gini. Kayak ambil contoh mengumbar aurat. Kan mengumbar aurat tuh gak sebatas membuka kerudung doang. Ada kayak misalkan kalau tren nama baju lepet, jadi Hongkong pakai baju tapi si nonton pakai baju lepet merketeng-teng gitu nyetak. Itu kan termasuk buka aurat. Apalagi tambah joget-joget. Ada aja alasannya. Yang karena ya ini kan masih dalam koridor boleh. Nah, sebenarnya batasan aurat itu seperti apa, Ustaz? Batasan aurat yang boleh diperlihatkan. Gitu kan. Jadi kan aurat itu
kalau kita lihat gitu ya, banyak dalam literasi Islam itu kan kaitannya kan dengan sesuatu yang tidak boleh orang lihat, tidak boleh orang dengar. Jadi kan makanya kan suara buat perempuan itu aurat gitu kan gitu. Jadi apalagi kalau badan gitu kan. Jadi itu. Jadi batasannya apa saja ya. Kalau misalnya dari badan yang dilihat gitu kan, laki-laki lebih sedikit kan. Laki-laki itu kan semua boleh dilihat. Batasannya ada yang bilang antara lutut dan pusar. Ada yang bilang juga dari lutut sampai perut pusar. Iya. Sebetulnya sama sih. Batasannya perut dan pusar, tapi ada yang bilang di antara, ada yang bilang dari ke, ada yang bilang bahwa itu hanya ungkapan terindah dari Rasul aja, karena Rasul tuh orangnya sopan, jadi Rasul tuh nggak malu kalau harus menunjuk eta gitu. Makanya digambarkan dengan bahasa antara eta. Nah, sebenarnya itu gitunya. Iya itu, makanya jangan aneh gitu. Ada teman, ya mohon maaf ini agak sedikit, ini sebagai insight aja ya buat sebagai wawasan buat kita. Ada kan di kita tuh yang suka main bola kayak kita gitu kan, sampai nggak boleh pakai celana pendek gitu kan, pakai kaos kaki panjang. Jadi kita dalamnya pakai apa, legging, bukan legging apa namanya ya gitu ya, stocking gitu kan, atau kaos kakinya yang tinggi, atau bahkan pakai celananya yang panjang. Ditanya ya menutup aurat sah saja, ihtiyati. Tapi kan kagok, Ustaz. Ya kagok buat kita mungkin orang itu kan ada yang pakai celana kain aja ya lancar main gitu gitu. Ya lancar sih. Gitu. Tapi ya kita nggak bisa juga ngejudge bahwa teman kita yang dia pakai celana pendek, lututnya terlihat, pahanya terlihat, lalu kita judge mereka membuka aurat, mengumbar aurat, nggak tutup aurat gitu. Karena tadi bisa jadi pemahamannya yang tadi. Nah, jadi itu untuk laki-laki. Nah, itu fikih itu enak ya sebenarnya kalau kita toleran mah. Itu toleran tuh kalau kita tahu sih. Iya sebenarnya mah itu. Jadi alasan saya tuh ya banyak yang ngobrol apalagi dengan anak-anak muda kayak mahasiswa. Ini akibat apa ya? Akibat kurang ilmu gitu ya, termasuk mungkin ya saya dulu seperti itu. Jadi kita kadang nggak bijak dengan produk fikih gitu. Padahal betul. Fikih itu secara arti juga pemahaman tiap orang, bahkan tiap ulama itu ya berbeda. Kembali dengan kualitas keilmuan, kualitas ketakwaan gitu ya. Kan fikih itu pemahaman ya. Iya pemahaman. Kan fikih itu ya, kalaupun salah pahalanya satu, gitu kan, ijtihad ya. Yang penting kita nyari. Kalau benar pahalanya 2. Nah, justru yang paling bahaya kita tadi taklid itu, ngikutin buta, meskipun kita ada pada keputusan yang benar, tapi kita ngikutin dengan nggak tahu, hanya pengikut buta, itu yang bahaya. Itu tuturut munding. Iya, tuturut munding. Tiga monyet yang gulung kalapa. Kita nggak taunya. Jadi ya fikih itu kalau orangnya tahu, kita akhirnya tahu. Oh sebatas apa sih gitu, kita harus berkompromi sebatas apa, kita harus berkomitmen dengan masalah fikih. Betul. Tadi ngomong-ngomong balik lagi ke TikTok saja, tapi saya setuju sih kayaknya kalau misalkan dosa jariah itu kayaknya memang harus dicari lagi. Karena kalau saya mikirnya gini, Ustaz, kasihan gitu orang yang bikin TikTok, taruh dia muslim, yang bikin TikTok muslim, ternyata yang makainya itu yang nggak bener, buka aurat, buka apa. Berarti dong kalau itu dia dapat dosanya juga dong. Kalau emang ada dosa jariah. Iya, kalau ada dosa jariah. Termasuk kan dosa jariah tuh kalau kita berbuat salah, kita udah tobat, tetap itu kan yang harus dibuka lagi. Iya, benar. Dosa jariah itu cukup berhenti dengan orangnya atau harus memastikan yang mengikuti oleh dia tobat juga. Betul. Oh, ini harus dicari sih barang-barangnya. Gitu. Jadi memang ya sama, saya juga selama ini sejauh mana sih gitu implikasi dosa jariah. Tapi ya akhirnya ada pada kesimpulan tadi, mau jariah mau enggak, kalau kita udah sadar itu bisa menghasilkan dosa,
emang kita sepede apa Betul. menanggung dosa itu. Betul. Nah yang jadi yang miris nih ya, miris tuh kayak gini, kita udah tanggung main TikTok nih Ustaz. Misalkan udah 2 tahun yang lalu lah kita buka aurat joget-joget, kita udah tobat nih. Ini kan nggak di-save, nggak dihapus. Sementara data dimiliki oleh TikTok misalkan. Dan sewaktu-waktu anggap taruh artis, banyak artis yang udah meninggal yang dia dulunya nggak pakai hijab, atau masih hidup tapi nggak berhijab dan diupload lagi. Itu masih dosa nggak? Wallahu alam ya, karena kita nggak bisa menghukumi sebetulnya dosa pahala gitu kan. Kemungkinan yang tahu. Tapi kalau dilihat dari misalnya asas keadilan hukum Allah dan sebagainya. Pertama, kalau kita bicara tentang dosa gitu ya syaratnya 1, taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa? Pertama, tentu memohon ampunan kepada Allah. Terus kedua, meninggalkan kebiasaan kita yang sudah ya. Kalau tadi kita masih bisa menghapus, hapus. Ketika kita sadar apa yang kita buat itu bisa menghasilkan dosa lah ya, menurut perhitungan ilmu kita. Yang ketiga ya tadi, kalau itu berkaitan dengan orang lain, maka siarkan, kita mohon maaf, kita bereskan perkara kita dengan orang lain gitu. Jadi jadi ya itu masalah taubat gitu ya. Nah, adapun tadi ketika misalnya sudah tidak ada gitu ya, Al-Quran pun tidak membahas contoh misalnya tentang kezaliman Fir'aun gitu kan, ataupun misalnya Umar bin Khattab aja yang pada akhirnya beliau tersadarkan gitu kan. Tapi kita bisa gak memastikan masih ada orang yang mereka tetap dalam kekafiran sampai Umar meninggal, mereka juga nggak masuk Islam. Dan mereka dalam kekafiran itu karena terkesima oleh sosok Umar. Nah, lalu kita mau menghukumi orang yang dia ada dalam keadaan kafir karena mengikuti jejak Umar misalnya terus Sayyidina Umar atau sahabat Umar sampai sekarang ngerti. Itu bukan, kecuali kalau kita udah ikhtiar kali ya. Karena kan Umar bin Khattab juga pas waktu masuk Islam langsung ngetuk sahabatnya kan. Betul. Saya masuk Islam, mau ikut atau enggak? Siapa sih ngetuk waktu pertama kali? Abu Jahal ya? Saudara itu kan sekelompok ini. Dia tuh kan ngajak dulu. Kaget. Sebenarnya kan berarti ngajak dulunya. Kalau dia urusan mau atau enggak ya udah. Sebenarnya itu kalau kita dosa-dosa aib kita tuh kayak aib aja ya sebutnya ya. Kayak bisa jadi kan kalau zaman dulu kan nggak ada Facebook, ada Instagram, nggak ada file yang bisa dilihatkan visual gitu ya. Paling hanya diomongkan dulu, misalkan ada perempuan zaman dulu yang jadi pelacur misalkan pelacur. Bedanya kan sekarang ada dokumentasinya, dulu mah enggak, sama aja aib. Tapi kan dia udah nggak dosa ketika aib itu dibicarakan lagi enggak. Berarti udah tutup buku lah. Insya Allah ya, ada Allah mah tuh piraku. Iya, karena tadi kalau apalagi yang di luar kuasa kita itu lalu dikalkulasikan, maka di mana tadi kalau saya hukum keadilan dalam Islam tuh, di mana maha penyayangnya Allah gitu. Karena jelas kita itu mempertanggungjawabkan kullu nafsin bima kasabat. Jadi memang benar-benar ya udahlah gitunya, yang dalam rumah udah. Setiap orang itu hanya dipertanggungjawabkan dengan apa yang telah dia perbuat, lakukan, gitu. Apa yang telah jadi gitu. Ketika kita tidak berdaya dengan suatu kondisi, contoh gini aja, kita bicara di sini, lalu ada orang yang iri atau bukan iri, ada orang yang buruk lah hatinya. Aldi baheula lagi da asa kieu gitu nya. Atau tatang da baheula lagi sesat gitu atau kelam gitu. Itu kan kesalahan buat dia, dosa buat dia. Lalu lantas kita kena yang belum tentu. Mungkin kecuali hutang. Kalau hutang kan dibahas. Itu kan harus sampai selesai. Betul. Ya betul. Sama dengan menyakiti orang lain mungkin saja. Karena kan makanya tadi kan kalau menyakiti orang lain, tutup bukunya ketika kita sudah clear, minta maaf. Nah ini di luar TikTok, Ustaz. Kalau misalkan kita gini, kita tuh punya utang atau kita pernah zolim sama orang lain. Sekarang posisi kita kayak gini nih. Umur dengan umur sekian kita nggak tahu dia yang pernah dizolimin siapa, yang pernah dipinjemin utang siapa. Karena kan waktu SMP mah habak-habak. Nah itu gimana Ustaz menurut pandangan Islam gitu yang Ustaz ketahui? Kalau sesuatu yang kita tidak tahu maka ya itu sudah kita udah nggak punya
tanggung jawab karena kita nggak tahu ya sekarang gitu. Makanya kan kalau dalam hutang ya teman-teman nih dia sekarang kalau dari hutang kan kata Allah dalam surat Al-Baqarah tuh yang panjang ya satu halaman kan jelas faktubuh tulis kalau kita mau melaksanakan transaksi hutang piutang mau yang berhutang mau yang diutangi tulis karena pasti lupa kalaupun yang bayarnya nggak lupa yang diutangnya bisa jadi lupa gitu kan jadi ya ditulis kalau utang lalu kalau dengan masa lalu ya tadi masalah kalaupun kita ingat orang si A teman kita tapi kita nggak tahu dia di mana maka ikhtiarkan misalnya kita tahu keluarga di mana kita berikan kepada keluarganya gitu jadi ya seperti itulah ada orang yang mengusulkan ya udah aja infak dengan dengan nominal yang sama dengannya ya, mungkin bisa jadi ya tapi kan lagi-lagi kalau secara nahas landasan dalilnya ya bisa jadi benar bisa jadi enggak gitu dah maksudnya sesuai gak dengan tuntutannya gitu jadi tadi kalau sesuatu yang tidak tahu ya itu kan rufi al-qalam catatan amal itu dicabut diangkat makanya kita lagi tidur sampai bangun itu kan nggak dicatat semua amalan kita kita mau ngapain mohon maaf gitu ya kita ngebunuh orang gara-gara kita tidur itu nggak bisa ditulis jadi amal karena kita nggak sadar ngelakuin itu. Orang gila gitu kan orang gila dia nggak tahu gitu kan ya sama sampai dia sehat kembali nggak dicatat amalnya anak kecil sampai balik gitu jadi ya itu pun sama nggak dicatat gitu jadi kalau utang mah ya kita ikhtiar dulu deh gitu. Ya mentok-mentoknya ya paling tadi sedekah itu mungkinnya bisa jadi referensi. Tapi jangan jadiin hutang sedekah yang kayak tahun hari itu jangan. Ada teman saya bilang gini, abet ngahutang wae, daya ahli waris. Ya itu. Aya kan gitunya. Ya gimana kalau ahli warisnya gak berani nanggung? Karena kasihan kan kalau udah jadi ahli waris semua utang-utangnya ditanggung dia kan. Kalaupun dan bahayanya hutang kan Rasul sampai nggak mau menyolatkan sampai seseorang tuh bebas dari hutang. Karena memang kenapa sih Rasul nggak mau nyolatin? Ya karena itu kan urusannya berat ya, urusannya panjang gitu dan memang ya dalam dalam pandangan kalau bahasa hadisnya kan jelas bahwa jiwa seseorang gitu kan itu tergantung tergadai atau tertahan oleh karena utangnya jadi bisa disebut ya urusan dunia dia belum selesai ya, karunya gitu Rasulullah ngursinya gitu. Kasihan tadi udah banyak nih ngobrol masalah ini coba kasih kesimpulan dong. Ya kesimpulannya dari tadi ya yang dibahas. Kalau ini karena kita berangkat tadi bahas TikTok dan sebagainya. Jadi sebagai manusia ya kita tentu punya keinginan bahwa bahkan ya kehidupan itu dihiasi dengan kesenangan-kesenangan terhadap ya hal-hal yang duniawi. Maka ya bersikap mungkin sikap terbaik tapi itu hanya ya bisa dilakukan oleh para ulama ya. Adalah ya zuhud dan warok gitu kan. Tapi buat kita yang minimal bijak dalam melakukan sesuatu yang diperbolehkan. Karena ketika hal yang boleh itu kita lakukan melewati titik batasnya, maka saat itu juga kita bisa kena pada mengikuti syahwat. Dan kata Rasul kan, saya tutup dengan sebuah ayat ya. Mohon maaf kata Allah ya dalam firman Allah. Allah kan berfirman bahwa wal yahsyal ladina mohon maaf yang satu lagi jadi ada dua ayat yang bicara tentang ketakutan yang satu lagi pakholapa mimba diim khalfun ada ussolat wa taba'us syahawat jadi kata Allah ya firman Allah bahwa harus takut kita maka akan ada buat kita itu pengganti setelah kita tentu setelah Rasul bahkan yaitu para pengganti, para penerus yang mereka itu meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat. Syahwat itu biasanya muncul dari perkara-perkara yang mubah
tetapi terlalu berlebihan Betul. diikuti. Nggak bisa kontrol iya. ya kita Dan ya. tadi apa akhirnya fasaufa